Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan. Dengan kondisi seperti ini mungkin banyak sekali kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, kita hidup hari ini semua karena kasih Tuhan. Kita bisa menghembuskan nafas kita. Kita bisa mendengarkan detak jantung kita, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yes Lord, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sebab Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
Tuhan, ini adalah bukti terima kasih kami, bukti syukur kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih yang tulus daripadamu, kasih yang tidak bisa kami balas dengan apapun Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kasih agape Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami mendapatkan kasih itu karena pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, bawa hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau Tuhan berbeda dengan dunia Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya alasan Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib adalah kita semua. Karena hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bahkan Ia menegaskan di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kita yang berharga ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Mari kita katakan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada yang tidak berkenan di mata berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surgambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena hanya namanya yang layak untuk ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucapkan syukur kita yang tidak ternilai lewat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan bawa ke hadirat Tuhan segala yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Korban syukur kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Biarlah persembahan kami, Kau yang boleh menyucikan, Kau menguduskan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus boleh menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam mengiring Tuhan. Kita mengangkat suatu pujian, karena salib-Mu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu, karena salib-Mu ku
Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan berdoa lebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Saat pemberitaan firman-Mu diberitakan, biar Tuhan terus memberkati setiap pendengaran kami, memberkati pikiran kami, memberkati hati kami, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini menolong kami untuk memahami tentang arti dari kebangkitan Kristus Yesus dalam iman kami. Mengucap syukur buat waktu ini, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami percayai, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang arti kebangkitan Kristus. Pada hari ini, karena kita akan memperingati tentang kebangkitan Kristus, kita akan mencoba memaknainya, yang selama ini mungkin juga seringkali kita pernah mendengar, pernah menikmati pemberitaan firman Tuhan berkali-kali, barangkali begitu. Nah, di dalam iman Kristen itu didasarkan pada fakta iman dan fakta sejarah tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan akan datang yang kedua kalinya atau second coming. Nah, hari ini kita merayakan fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 dan 14 saya akan bacakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Rasul Paulus menulis bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Paulus dan para rasul yang lainnya, dan sia-sia juga kepercayaan kita. Nah, jadi esensi dari sebuah kebangkitan adalah memperkokoh iman kita, memperkokoh keyakinan kita, karena ini adalah bagian dari suatu kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sebab kalau Yesus tidak bangkit seperti ayat tadi dikatakan, maka sia-sialah iman kita. Jadi iman kita. Kebangkitan Yesus otentik menyatakan iman kepada Yesus Kristus itu adalah benar dan sangat-sangat sahih adanya. Nah, oleh karena itu beberapa poin yang saya ingin nyatakan dalam khotbah pada hari ini. Yang pertama adalah iman orang percaya atau kita didasarkan pada fakta sejarah dan bukan mitos. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus dibangkitkan itu sesuai dengan pernyataan dalam kitab suci. Misalnya terambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 yang kemudian dikutip oleh penulis Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan begini, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di dalam Kisah Rasul di sana dikatakan begini, sebab itu ia mengatakannya dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi iman orang percaya atau iman kita itu didasarkan pada fakta sejarah dan pernyataan dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Ya. Yang kedua, iman orang percaya atau kita sudah pada jalan yang benar. Ya. Dan ini didukung oleh banyak saksi. Misalnya ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ke 8. Alkitab mencatat begini, ia telah menamakan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menamakan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menamakan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku atau kepada Paulus.
Jadi ini adalah saksi dari sebuah kebangkitan Kristus, bahwa selain kepada Kefas, kepada 12 muridnya, tapi yang terakhir juga Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Jadi fakta imannya jelas, dan ini saksi-saksi yang bisa diyakini bahwa ini adalah orang-orang benar. Ya, diyakini bahwa orang-orang ini adalah saksi hidup, saksi mata, di mana Yesus mati dan kemudian Yesus juga dibangkitkan. Yang ketiga, arti dari kebangkitan Kristus adalah bahwa lewat kebangkitannya maut tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 di sana mengatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam 1 Korintus pasal 15:54, jadi naik satu tingkat di atasnya, ayat ini berkata begini. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Jadi lewat kebangkitan Kristus, maut tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Kalau dulu maut menguasai kita ketika kita belum percaya, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka maut tidak lagi berkuasa atas diri kita, atas semua orang yang percaya kepada Dia. Lalu poin yang keempat, di sana dikatakan begini, saya menuliskannya begini. Melalui kebangkitannya, orang percaya kita hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ayat ini saya kutip dari dalam suratan Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kenyataan yang pasti sesuai dengan pernyataan iman kita kepada Dia, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ini fakta dari fakta iman yang kita percayai. Yang kelima, melalui kebangkitannya orang percaya atau kita memiliki otoritas kuasa ilahinya untuk memberitakan Injil melalui amanat agungnya yang tertulis di dalam Matius pasal 28. Saya akan bacakan demikian di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat 20, dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kebangkitan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi kepada semua kita orang yang percaya, ya bahwa dia Yesus mengatakan bahwa kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada dia. Dan oleh karena itu dengan otoritasnya, dia memberikan perintah kepada kita supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian kita mengajar mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menyertai kita. Jadi ada otoritas. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus memberikan juga otoritas kepada dia sebelum dia naik ke sorga. Lalu yang keenam dikatakan begini. Saya menuliskannya begini. Melalui kebangkitannya, jerih payah orang percaya itu tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 di sana dikatakan begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi iman kepercayaan kita supaya diteguhkan, diyakinkan sendiri oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita mempercayai Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Iman kita adalah iman yang
makin hari harus diperkokoh, diperkuat, dan kita meyakini semua jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Ya. Di tengah dunia yang menakutkan ini, penduduk dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi, sosial, dan politik, serta makin merosotnya moral dan kejahatannya terus meningkat. Ya. Lalu kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kita sesuai pernyataan pada murid-muridnya ketika menghadapi situasi yang sangat sulit dan ketakutan karena gurunya pada waktu itu ternyata mati disalibkan. Dalam kondisi yang menghadapi ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan menyapa kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, damai sejahtera bagi kamu. Ayat ini tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ayat ini menuliskan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kiranya sapaan Tuhan juga tertuju kepada kita, orang yang percaya dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ini. Yaitu apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kiranya semua kita menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Dan sapaan Tuhan terus ini kita materaikan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, bahwa di dalam situasi yang sulit, di dalam kebangkitannya, Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa untuk doa berkat bagi semua kita yang ada di rumah dan supaya damai sejahtera Tuhan turun atas saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur setelah ibadah pada hari ini kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami mengakhiri untuk ibadah ini Bapa Surgawi, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami, sejahtera Tuhan turun atas kami, damai-Mu memenuhi setiap hati kami, berkat-Mu menyertai kami ketika kami keluar masuk rumah, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kecukupan daripada Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan, dan kami menikmati kebaikan-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Ya, kita sekalian telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Wasikin. Puji Tuhan, ya, bahwa kita semua telah
dikuatkan, disegarkan imannya. Amin. Ya, kami selaku Gembala Sidang Gereja Isa Masih Kiambawen, saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hendaknya kita tetap bersukacita, tetap maju terus, tetap sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.